Nabung katanya pangkal kaya, kok malah makin miskin? Kemarin rupiah itu tembus 17.000 per dolar. Kalau dibiarin aja, bisa-bisa tembus 20.000 per dolar. Aduh. Kalau kamu cuma nyimpen duit di rekening, buying powermu tiap tahun tuh turun terus. Mungkin kamu emang nggak beli produk impor secara langsung, tapi mayoritas bahan pangan kita tuh masih impor. Bahkan beras aja masih impor. Pelemahan rupiah ini otomatis bisa mempengaruhi kehidupanmu. Solusinya, uang jangan cuma ditabung di rekening, tapi coba investasiin di 3 instrumen investasi ini. Yang pertama, emas. Low risk, cocok buat jangka panjang. CAGR atau Compound Annual Growth Rate atau kenaikan rata-rata per tahun secara compounding itu 10% per tahun dan bisa lebih tinggi lagi saat krisis. Contoh nih, beli segini di tahun 2022 bisa jadi segini. Meskipun sekarang lagi rame-ramenya orang beli emas, tapi nggak ada salahnya kamu beli juga kalau ditarik jangka panjang. Kalau mau lebih aman, simpan di brankas atau safe deposit box di bank ya. Yang kedua ada S&P 500. Ini medium risk ya. Indeks saham top 500 perusahaan di Amerika Serikat. CAGR-nya juga kurang lebih 10% per tahun, dan karena kita investasinya menggunakan USD atau dolar, kita bisa dapetin juga kenaikan USD sekitar 4-5% per tahun. John Bogle dalam bukunya bilang bahwa 90% manajer investasi aktif itu kalah sama indeks S&P 500. Kamu bisa beli ETF S&P 500 itu di platform seperti Peluang, GoTrade, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Bitcoin. Dan ini high risk ya. Bitcoin adalah aset digital yang supply-nya terbatas, hanya maksimal 21 juta koin. Jadi dengan supply-nya yang terbatas, tapi demand-nya semakin tinggi, semakin meningkat, apalagi sekarang institusi, perusahaan, dan juga negara itu udah mulai masuk ke Bitcoin. Rata-rata kenaikannya itu sekitar 70% per tahun. Kalau misalnya kita tarik di jangka panjang 5, 10, 20 tahun lagi, kenaikannya turun ke 30% per tahun aja misal. Itu masih worth it banget untuk diambil resikonya ya. Masih jauh banget di atas inflasi. Jadi, masih mau uang ditabung di rekening doang? Mending mulai alokasiin sebagian uangmu untuk investasi. Kalau kamu lebih suka nabung di mana nih? Coba komen di bawah ini ya.